Lorenza Berginting. Perkenalkan, nama saya Mijan. Di sini kami akan menjelaskan sejarah kekristenan ke Indonesia dan gereja yang meng-Indonesia. Sejarah dari GPKP. Pada 18 April 1890, NZG mengutus pendeta H.C. Kurt dari Tomohon, Minahasa ke Tanah Karo. Kurt tinggal di Bulu Awar yang menjadi pos penginjilan yang pertama di Tanah Karo. Tahun berikutnya dia menjemput 4 orang guru Injil, yaitu B. Wenas, C. Pinotoan, R. Tampenawas, dan H. Pesik. Keempat orang inilah yang menjadi rekan Kurt melakukan penginjilan di Karo. Sebelumnya, keempat orang ini juga bekerja di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Berikut ini adalah gambar dari Tanah Karo terletak di kaki Gunung Sinabung. Foto ini diambil sekitar tahun 1917. Pada tahun 1892, pendeta H.C. Kurt pulang ke negerinya tanpa berhasil membaptis seorang pun dari suku Karo. Ia kemudian digantikan pendeta Z.K. Wijanggarden, yang sebelumnya telah bekerja di Pulau Sawu, dekat Pulau Timor. Pendeta inilah yang melakukan pembaptisan pertama pada suku Karo pada tanggal 20 Agustus 1893. Pada saat itu, ada 6 orang yang dibaptis, yaitu Sampe, Ngurupi, Pengarapen, Nuah, Tala, dan Tabar. Pada tanggal 21 September 1894, pendeta Wijanggarden meninggal karena serangan disentri. Wijanggarden digantikan oleh pendeta Justra. Dialah yang menerjemahkan 104 cerita-cerita Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Karo atau 104 tutur-turin. Wijanggarden juga tinggal di Bulu Awar. Kemudian datang pula pendeta Henry Blum, utusan RMJ dari Jerman, dari Seribu Dolok yang sebelumnya tinggal di Tapanuli. Pada saat itu, Seribu Dolok merupakan daerah pelayanan gereja Batak atau Cikal-Cikal HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Bersama dengan pendeta Henry Gulame, datang pula seorang guru Injil sampai tahun 1900. Orang Karo yang sudah dibaptis hanya 25 orang. Dalam kurun waktu 10 tahun pertama, tidak banyak orang Karo yang dibaptis. Ini disebabkan oleh kegigihan suku Karo dalam mempertahankan tradisi dan adat istiadatnya. Mereka merasa aman hidup dalam kebudayaan yang bersifat magis, mistis, dan animistis. Selain itu, perkembangan Islam di Sumatera juga turut mempengaruhinya kurangnya penduduk lokal Karo yang mau dibaptis. Tahun 1903 datang pula pendeta H. Vandenberg dan J.H. Neumann yang kemudian membuka pos baru atau pos keempat dan menetap di Kabanjahe. Keduanya merupakan teman pekerja yang baik. Mereka membuka rumah sakit Jending di Sebulangit dan di Kabanjahe. Mereka juga bekerja sama dengan pihak pemerintahan. Pendeta H. Vandenberg membuka rumah sakit kusta di Lausimomo. Sementara itu, J.H. Neumann aktif membuka pekan-pekan atau sejenis pasar di desa-desa atau di daerah Delim Hulu. Latar belakang masalah. Masuknya agama Kristen ke Indonesia yang dibawa oleh bangsa Belanda, yaitu dengan mengirimkan para jending ke Indonesia. Bangsa Belanda juga mengirim para jending ke seluruh tanah jajahannya. Para jending dikirim ke seluruh tanah jajahan Belanda dengan maksud untuk menyebarluaskan ajaran agama Kristen. Di Indonesia, bangsa Belanda pertama sekali mengirimkan para jending ke Maluku dan berkembang hingga ke Tanah Karo. Sebelum sampai di Tanah Karo, para misionaris dari Belanda ini melakukan penelitian dan pendekatan dengan masyarakat suku Karo. Maka mereka melakukan 3 kali perjalanan dengan menempuh rute. Rute 1 berangkat dari Medan ke Namorindang, ke Buluh Awar, ke Cingkam, dan kembali ke Medan. Rute 2
dari Medan ke Sungai Siput, terus ke Bingkawan, ke Sembahe, ke Sibolangit, ke Batimus, ke Batu Melin, ke Deli Tua, dan kembali ke Medan. Rute 3 dari Medan ke Buluh Awar, ke Sibolangit, ke Tambunan, ke Tanjung, For a better world, I was told. Save your life now, so you never know, you never know. Ain't it funny how we went nowhere? Ain't it funny how we went nowhere? Funny how we went nowhere. It's funny how we went nowhere. ke Tanjung Beringin, ke Longulap, ke Namo, ke Binjai, dan kembali lagi ke Medan. Dari hasil peninjauan ini, Desa Buluh Awar telah disepakati untuk ditetapkan menjadi desa dan pos pertama. Masuknya bangsa Belanda pertama sekali ke daerah Tanah Karo diterima baik oleh masyarakat Desa Buluh Awar, tetapi tidak untuk desa lainnya. Di dataran tinggi Karo, penyebaran agama Kristen di Tanah Karo berkembang luas dan menjadi banyak pengikutnya, hingga ke Desa Tanjung Belang. Letak desa yang di pinggir jalan membuat desa ini sangat strategis dan sering dijadikan sebagai tempat persinggahan. Begitu juga bagi para jending, mereka datang ke Desa Tanjung Belang untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Masuknya agama Kristen ke Desa Tanjung Belang yang dibawa oleh para misionaris dilakukan dengan berbagai cara. Adapun cara yang dilakukan misionaris tersebut yaitu dengan melakukan pelanggaran seperti mengikuti kegiatan adat. Masuknya agama Kristen ke Desa Tanjung Belang yang dibawa oleh para misionaris dilakukan dengan berbagai cara. Adapun cara yang dilakukan oleh para misionaris tersebut yaitu dengan melakukan pelayanan, mengikuti kegiatan adat, mengajarkan Injil ke rumah-rumah masyarakat, dan meyakinkan masyarakat tentang kebenaran Injil serta menjenguk atau memberi penghiburan kepada masyarakat. Pada zaman yang semakin modern, ini gereja juga sudah mulai berkembang dengan baik sesuai perkembangan zaman. Setelah berdirinya gereja dan jemaat sudah mulai bertambah, maka banyak perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi pada gereja memberi dampak yang positif terhadap jemaat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti mengangkat judul Perkembangan Agama Kristen Protestan di Desa Tanjung Belang, Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo pada tahun 1962 sampai 2013. Gereja Batak Karo Protestan atau yang disingkat GBKP yaitu sebuah kelompok gereja Protestan di Indonesia yang berdiri di Tanah Karo, Sumatera Utara dan melayani masyarakat Karo. GBKP adalah gereja Kristen Protestan yang beraliran Calvinis. Gereja ini berada di wilayah Indonesia atau Malaysia. Bahasa yang digunakan dalam gereja ini adalah Batak Karo. Itu yang diprioritaskan dalam gereja ini. Kantor pusat GBKP ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.